Speed sekarang lagi jadi pembicaraan banyak orang di internet karena katanya dia punya masalah sama Amy, salah satu cewek kenalannya, konten kreator juga, dan sepertinya hubungan mereka lagi nggak baik-baik saja. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Speed dan Amy? Apakah mereka pacaran? Apakah Speed selingkuh? Apakah Amy-nya juga nggak jelas atau gimana? Jadi ya, Speed atau Speed adalah streamer yang dikenal dari klip-klipnya yang kayak gini. I got it! I got it! I beat it! I beat it! I beat it! But this game's not scary, bro. Oh! Selain konten gaming, Speed juga bikin yang namanya in real life stream, alias stream jalan-jalan nunjukin kesehariannya dia. Tapi lebih tepatnya travel, karena akhir-akhir ini dia ini sering jalan-jalan nontonin pertandingan bola yang di luar Amerika. Nah, suatu hari Speed ini jalan-jalan ke Korea dan dia bertemu dengan seorang konten kreator juga namanya Amy. Yo, what's good? How old are you? Hi. What's up? Are you Speed? Yeah. Hi, nice to meet What's good? Can I get your number? you. My number, yeah. Yeah, okay. All right, bet. Oh my God, another one. Chad, I'm too good at this, bro. Wait, what's your name? Amy. Nah, dari situ pertemuan mereka tuh kayak udah lucu banget, wholesome banget, dan mungkin orang-orang udah mulai nge-ship-shipin mereka, dan emang mereka itu kelihatannya harmonis banget. Oh shit, my fault. I kind of grabbed yours. Bro, what are they? Nah, karena Speed sepertinya cocok banget sama Amy, Speed abis itu ngajak dating Amy lagi. Kali ini bukan ke Korea, melainkan pacaran ke Manchester City. Yes, kalian dengar dengan baik ya. Orang dua ini itu ngajak pacaran ke Manchester City untuk nonton Manchester United. Kita dengernya kan kayak aneh gitu. Waduh, itu pacaran kah? Iya, memang beda sama kita. Kita pacaran orang Depok kemana? Margo. Orang Jaksel ke Kemang, Blok M, atau Senop. Ke Pik. Lebih romantis lagi jalan naik mobil ke Bandung buat pacaran. Satu harian pulang pergi, ya kan, naik bus atau naik tol atau gimana. Enggak, men. Kita memang bukan di level itu. Ini level orang yang sudah sungguh sukses dan populer. Mereka pacarannya ke Manchester City nonton MU. Jadi diterbangkanlah Speed dan Amy sehingga mereka bisa ketemuan lagi dan bikin in real live stream bareng lagi di Manchester City sambil jalan-jalan dan nontonin pertandingan bola. Oh ya, Amy ini adalah seorang konten kreator yang berdarah Korea, tapi dia itu tinggalnya di Amerika, makanya dia fasih banget berbahasa Inggris. Sehingga dia sama Speed bisa ngobrol enak dan bikin konten-konten yang seru-seruan dan aneh-anehan. Pada saat Amy mau balik ya, sorry gue kurang tahu dia mau balik ke Korea apa ke Amerika, tapi sepertinya pisahan berarti beda jalur kan. Speed menyatakan cintanya pada Amy. Dia confess lah, bilang I'll do everything for you to become my girl gitu kan, biar jadi pacar gua gitu. Tapi si Amy sepertinya tidak bisa menjawab pada hari itu juga, pada detik itu juga. Nanti gue bahas kenapa. Tapi yang pasti setelah perpisahan itu pun Speed melakukan ini. I like you, I love you, and I really, really like you. For you to be my girl, and I would do anything. I would do anything to make you happy. I would literally do anything. I would literally fly to Taiwan, Korea, Japan. Bye. Oh my God. Yes, Speed nangis. Ya dia nangis karena gak tahu apakah beneran nangis atau buat konten. Nah mulai banyak tuh orang-orang nge-shipping mereka berdua, mencocokkan mereka berdua karena keren aja, lucu aja, seru aja. Tapi itu semua tiba-tiba berubah semenjak tukang potong rambut lewat. Hah? Tukang potong rambut maksudnya apa no? Jadi suatu hari ada cewek yang hairstylist, kita sebutnya stylist lah ya, karena dia nge-hairstylistin Speed, tiba-tiba melakukan live streaming dan kayak ngomongin masalah relationship. Tapi sepertinya kayak mereka berdua juga kayak nyantai aja gitu, dan kayak melakukan aktivitas-aktivitas yang kayaknya di belakang kamera tuh kayak I do not leave you on deliver. Tell me stop bringing up the past. If you just said if you guys are gonna move on. If not, Yeah, why do you keep bringing up the past? But if you just say we're going to move on, then move on. Nah disitulah tiba-tiba Amy bikin live TikTok dan dia nangis-nangis kayak maksudnya apa ini, gue nggak ngerti, gue nggak paham dan lain-lain, dan kayak dia nggak mengerti gitu apakah kita pacaran apa enggak dan lain-lain. But now it's like it got really confusing. Like, oh, like is he? Does he like me? Does he not like me? Is he serious? Is he not serious? Nah jadi di sini tuh si Speed kayak diduga ada hubungan, mungkin bukan pacaran, tapi ya begitu, lo tau lah orang Amerika. Di kita juga ada sih yang kayak gitu, jadi kayak mereka Amerika nggak spesial banget. Di Indonesia juga banyak kok mereka yang
doing that without catching any feelings. Tapi si Amy terlihatnya seperti heartbroken, hancur, dan kayak kacau balau lah. Nah, Speed di situ pada saat nontonin live si Amy, dan Speed juga lagi live dibenerin rambutnya sama stylist, Speed malah ketawa-tawa dan kayak berlaku what's going on gitu, kayak cuma nontonin dan pengen ngajak live bareng tapi ditolak sama Amy. Yang intinya adalah kayaknya terjadi sebuah miskomunikasi yang sungguh fatal dan I tried my best, honestly. Yeah, chat, it's over with, y'all. GG's, bro. Nah, apakah kalian sudah peduli sama masalah ini? Apakah kalian sudah terinvested? Apakah kalian sudah berpikir ini benar pacaran apa enggak? Ini Speed cinta benar apa enggak? Ini Amy nangis benar apa enggak? Ini masalah apa enggak? Dan lain-lain. Ya, selamat welcome to the entertainment side ya, dimana kalian peduli sama hubungan orang lain padahal nggak ada ngaruhnya ke kalian. Which is fine, nggak apa-apa. Cuman ini yang mungkin kalian belum sadarin. It all can be scripted and it all can be fake. Maksudnya gimana, no? Pertama, Speed ini karakter. Speed ini bukan wujud asli gitu. Kita lihat berkali-kali Speed itu melakukan tindakan-tindakan tolol kayak gini. Tapi itu semua act out, itu semua gimmick, itu semua hal yang palsu gitu. Dia tidak seperti itu. Tapi Speed tidak memberikan sebuah ruang kejelasan gitu. Kapan lu lagi acting, kapan lu lagi nggak acting. Nah, sehingga makanya kalau lu bilang, ya bang, itu kan Speed bercandaan bang, demi konten bang, makanya si Amy baper kali bang, dan lain-lain. Nah, that's the problem. Speed tidak memberikan sebuah, batasan yang jelas. Kapan lu lagi acting, kapan lu lagi nggak acting. Apakah selama kamera nyala lu acting, ketika kamera mati lu nggak acting? Tanda tanya besar. Dan Speed nangis di kamera live streaming pun kita juga bisa bingung. Nih lu beneran nangisin si Amy pergi dan lu merindukan dia, atau lu emang acting buat biar rame kontennya? Kalau misalnya nangis lu bener ya you just being human gitu, ya merasakan kangen, kehilangan, dan lain-lain. Tapi kalau ternyata nangisnya Speed itu konten atau cuman gimmick acting, lu berarti entertainer yang sangat luar biasa sih menurut gua. Either luar biasa jago atau juga luar biasa bahaya. Tapi akhirnya kedua belah pihak itu bikin sebuah statement yang mungkin membuat kalian semakin berpikir gitu, kayak ini jadi yang bener yang mana sih? Yang pertama, Amy bilang bahwa apa yang terjadi di Korea dan London itu for content. Dia dikontak sama timnya Speed untuk menjadi bagian dari konten. So, kalau itu bagian dari konten, berarti kayak Speed being Speed with his gimmick, his character and stuff, bukan jadi real person yang emang menyatakan cintanya. That's why Amy bingung waktu Speed bilang, gue pengen beneran lu jadi pacar gue dan lain-lain. Amy, is it part of the content or not gitu loh. Jadi membingungkan. Dan yang kedua, ternyata Speed ini tuh bukan ngomong depan kamera doang, tapi juga via teks. Jadi di SMS atau di WA gitu ya. Gue gak tahu mereka pakai tools komunikasi apa. Kata si Amy sih, Speed nanya lagi di WA, ini kita beneran mau pacaran apa enggak. Dan of course gue paham banget si Amy bahwa ya ini membingungkan men, lu tuh jadi beneran apa enggak. Makanya si Amy itu bilang, tar dulu ini gimana jadinya ya, beneran apa enggak, kita bingung. Makanya si Amy jadi bingung, dan si Amy itu belum bilang tidak untuk proposalnya si Speed gitu. Makanya dia bilang mungkin kita yuk on date dulu yuk, mungkin yang enggak di streaming yuk gitu, untuk beneran kita coba catch the feeling apa enggak, apa kemarin-kemarin hanya karena demi konten gitu. Itu dari perspektifnya Amy. Nah makanya Amy itu jadi bingung. Mungkin Amy juga merasakan perasaan yang sama sama Speed, tapi tiba-tiba Speed malah live streaming berdua sama cewek. Kayak hancur lah hati dia, makanya dia nangis-nangis di stream. Nah dari perspektif Speed akhirnya ngakuin kalau She was never actually my girlfriend. When I asked her to be my girlfriend, even in messages, she said, I don't know yet, blah blah blah. Stream bikin live streaming cepat pada saat itu, dan ternyata live streaming di-delete. Tapi ya internet with beberapa orangnya pinter-pinter aja gitu untuk menemukan filenya, bilang bahwa Amy dan dia nggak pernah pacaran. Makanya kalau dia deket sama cewek lain harusnya ya nggak apa-apa. Tapi dia akuin kalau dia fucked up, bahwa dia bingung gitu, ini apa, ini bagaimana. Dia pakai alasan bahwa dia nggak tahu gimana cara ngobrol dengan cewek dan lain-lain. Makanya dia nanya saran dari teman-teman ceweknya, makanya dia undang cewek untuk ngobrol dan lain-lain. Pokoknya dia sih ngakuin dianya fucked up. Tapi secara status mereka berdua nggak pernah pacaran. Nah itulah kira-kira apa yang terjadi sama Speed dan Amy. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Menurut gua nggak peduli. It's content for entertainment. Lu bisa ikutin, lu bisa nggak ikutin, lu bisa benar-benar juga catch a feeling, lu bisa ikutan baper juga. It's part of the entertainment. Kalau lu bilang, kok bisa-bisanya bang orang pura-pura pacaran demi konten dan lain-lain, dan mungkin Amy-nya beneran pengen pacaran, si Speed-nya beneran pengen pacaran tapi berubah pikiran dan akhirnya nggak jadi pacaran. Kok bisa mereka mempermainkan cinta demi konten? Berarti lu nggak tahu seberapa keras dunia industri ini, bro. Fun fact, udah banyak orang pura-pura nikah demi konten, orang cerai demi konten, orang ribut pacaran demi konten, orang berantem demi konten. Kalau gue ngomong konten seakan-akan itu demi internet kan. Padahal konten yang gue maksud juga bisa konten-konten konvensional seperti acara-acara di televisi sebelum adanya internet. Jadi gimmick-gimmickan seperti ini yang mengatasnamakan cinta demi entertainment
Itu udah terjadi dari lama banget. Di toko-toko terkenal di luar Indonesia, no? Oh enggak, di dalam negeri, dari era sebelum internet. Seriusan kalian gak tahu itu ada. Makanya hal kayak gini buat gue udah kayak, ya udah nikmatin aja buat seru-seruan aja. Siapa nih yang pura-pura kawin, pura-pura nikah, pura-pura cerai? Gak usah dibahas lah, kita kan lagi bahas speed, man. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.